Ibu, lihat. Aku masuk kuliah. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan cari kerja paruh waktu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk periksa. Ayah, aku dapat skor 678. Dan aku peraih nilai tertinggi di matematika. Aku bisa masuk universitas ternama di kota metropolitan. Ayah, Apa gunanya belajar mati-matian? Anak perempuan pada akhirnya milik orang lain. ayah, apa yang kau katakan? Keluarga Evans di kota mau membayar uang mahar Rp40.000. Aku sudah setuju. Dalam beberapa hari, kau akan menikah dengan keluarga mereka. Yang hampir berusia 50 tahun itu Bapak Evans? Aku tidak akan menikah dengannya. Aku akan kuliah. Itu bukan keputusanmu. Jika kau tidak menikah, bagaimana kakakmu bisa mencari istri? Bagaimana dia bisa beli rumah? Benar. Apa gunanya belajar selama itu? Cepatlah menikah. Dan belikan aku HP baru. Ini sangat lemot. Kau anggap aku apa? Kau tidak peduli dengan penyakit ibu, dan sekarang kau akan menjualku juga? Berani kau? Kau tidak mau menikah? Baik. Bawa ibumu yang gila itu dan pergi dari rumah ini. Jangan berani pakai uangku 1 sen pun. Arthur, Rp100.000 yang kau hutang jatuh tempo hari ini. Tiger, tolong. Beri waktu beberapa hari. Tolong. Beberapa hari lagi. Kami akan meninggalkan bekas hari ini. Saat tenggat tiba, dan kau masih tidak punya uang, kau akan menyesal. Apakah dia juga dari sekolah kita? Kenapa dia membawa pasien? Wanita di sebelahnya kelihatannya aneh. Banyak orang di sini. Chloe, aku takut. Jangan takut, Ibu. Sebentar lagi selesai. Tunggu sebentar lagi. Ah, kau buta atau apa? Ah. Maaf, permisi, terlalu ramai. Kau pikir maaf cukup? Lihat baik-baik. Ini edisi terbatas. Kau mampu bayar kalau rusak? Aku akan membersihkannya. Jangan sentuh aku. Sepatu ini sudah rusak. Kau harus bayar sekarang. Permisi, boleh kucucikan untukmu? Siapa mau kau cuci? Aku takut kau malah membuatnya lebih kotor. Permisi, aku cuma punya Rp40.000. Aku menabungnya untuk pengobatan ibuku. Kau bisa ambil semuanya. Kau pikir aku pengemis? Ada apa? Lukas, kamu di sini. Mahasiswa baru ini sengaja menginjak sepatuku dan tidak mau bayar. Permisi, kamu tidak apa-apa? Tidak, aku baik-baik saja. Ini hanya sepasang sepatu, pendaftaran mahasiswa baru penuh sesak, itu biasa. Aku yang bayar. Jangan mempersulit mahasiswa baru. Lukas, dia hanya seorang udik. Kenapa repot-repot dengannya? Permisi, apa kamu mahasiswa baru? Ayo, aku antar kamu mendaftar. Terima kasih. Tidak, aku baik. Aku bisa mengurusnya sendiri. Pak, aku sudah selesai. Terima kasih, Lukas. Udik, berani-beraninya kau mencuri perhatianku? Tunggu saja. Ibu, pasti lapar. Ayo kita cari makan. Ibu, ayo kita ke rumah Bibi Sarah dulu. Tinggal di sana beberapa hari. Setelah aku dapat kerja paruh waktu dan menerima gaji, kita akan punya tempat sendiri untuk disewa. Ya? Baik. Ayah, jam berapa sekarang? Kenapa belum masak?
Aku lapar sekali. Dengan perginya Chloe, siapa yang akan memasak untukku? Kenapa buru-buru? Dia punya ibu yang menjadi beban dan hampir tidak punya uang. Di kota metropolitan, tempat mewah itu, berapa lama dia bisa bertahan? Jangan khawatir. Dalam 3 hari, dia harus dengan patuh kembali dan menikah. Kamu. Itu kamu yang menginjak sepatuku di sekolah tadi, Udik? Namaku Chloe, dan aku kesini untuk menemui Bibi Sarah. Kau mencari ibuku, tapi dia tidak ada di sini, dia sedang dinas, dan tidak akan pulang selama 3 bulan. Permisi. Tidak, Mia, Bibi Sarah bilang di telepon aku harus langsung datang. Siapa sepupumu? Jangan mengaku keluarga. Keluar. Mia, apakah sepupumu Chloe sudah datang? Ibu, sepupu apa? Hanya orang Udik dari desa, siswa miskin. Kenapa kau biarkan dia datang? Rumah ini sudah berantakan. Omongan apa itu? Chloe membawa ibunya ke kota metropolitan untuk kuliah tidak mudah. Sebelum aku pulang, kamu harus merawat mereka dengan baik. Jika kau berani kasar, aku akan potong uang jajanmu. Suruh Chloe angkat telepon. Angkat telepon. Oh, Bibi Sarah. Senang kamu di sini, Chloe. Aku sedang di luar kota sekarang, jadi aku tidak akan pulang untuk sementara. Kamu dan ibumu, anggap saja rumah sendiri. Kalau ada masalah, hubungi aku kapan saja. Terima kasih, Bibi Sarah. Kita luruskan ini. Jangan sentuh apapun di rumahku. Kalau rusak, kau tidak mampu membayarnya. Kami akan hati-hati. Mia, kamar mana yang kami tempati? Kamar penyimpanan. Bersihkan sendiri. Jangan ganggu aku kalau tidak penting. Tunggu di situ. Aku akan bersihkan sebentar. Ibu, akhirnya kita punya tempat tinggal. Besok pagi, aku akan cari kerja. Selama aku cukup dapat uang, aku akan bawa ibu ke rumah sakit besar untuk berobat. Berobat. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang bilang kamu boleh pakai dapurku? Mia, aku sudah membuat sarapan. Ini sayuran yang aku petik dari kebun kita, tanpa pestisida. Coba sedikit. Siapa yang mau makan itu? Kamu, dan kamu bawa lumpur kotor ini ke dalam rumahku? Kamu ingin aku terkontaminasi bakteri? Aku peringatkan kamu, mulai sekarang, jangan sekali-kali masuk ke dapur, jangan sentuh apapun di rumahku, dan jaga ibumu. Jangan biarkan dia pergi kemana-mana. Kau dengar aku? Aku dengar. Maaf, Menyebalkan sekali. $3 per jam. Itu lumayan banyak. Cukup untuk bertahan hidup. Malam ini ulang tahunku. Aku mengundang seluruh kelas. Lukas juga datang, dan ini khusus untuk ulang tahunku. Ayah. Chloe sudah pergi selama 3 hari. Dia bahkan tidak menelepon. Mungkin dia benar-benar pergi, tidak akan kembali. Hamha, dia tidak akan berani. Dia tidak punya uang. Dan dia membawa ibunya yang sakit. Berapa lama dia bisa bertahan? Berapa biaya menyewa tempat di luar selama sebulan? Berapa harga satu porsi makanan di kota? Hanya dalam beberapa hari, dia pasti akan kembali dengan ekor di antara kaki. Jadi saat dia kembali, uang mahar tidak boleh kurang sedikit pun. Hei, anak kecil, kami tidak butuh pencuci piring. Keluar. Jangan kacaukan bisnisku. bos, aku bisa melakukan pekerjaan berat apapun. Bisakah kau memberiku kesempatan? Apa kau tidak mengerti? Aku butuh pekerjaan tetap. Ibu, ada apa? Siapa kau? Aku ingin pulang. Ini bukan rumahku. Ibu, ini aku, Chloe. Ibu, ini aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu, pelan-pelan.
Jangan sampai terbakar. Aku meninggalkan dompetku di rumah. Bawakan nanti. Saat kau sampai di pintu, hubungi aku, supaya tidak ada yang melihat aku dengan kerabat yang lusuh. Memalukan sekali. Ibu, nanti aku harus membawakan Mia dompetnya. Hari ini ulang tahunnya, aku juga ingin memberinya kado. Ibu, ini yang dulu kau berikan padaku. Aku menyimpannya selama ini. Sekarang, kita tinggal di rumah Bibi Sarah. Kita sudah lama tinggal di sini. Kita harus bersikap sebaik mungkin. Nanti, berikan ini pada Mia sebagai kado ulang tahun. Ibu, tidak apa-apa. Selama kita bersama, itulah yang terpenting. Hai, permisi, kamu tahu ruang mana yang digunakan untuk pesta ulang tahun cewek itu? Di sana. Ibu, tunggu saya sebentar di sini. Jangan pergi kemana-mana. Saya akan menaruh ini dan segera keluar. Untuk putri kecil kami, Mia, semoga kamu tetap 18 selamanya, selalu cantik. Kamu tampak cantik hari ini. Tentu saja. Pesta ulang tahunku harus kelas 1. Siapa ini? Salah ruangan? Ew, bau apa itu? Satpam di bar karaoke? Mereka ngapain? Masa mereka membiarkan pemulung masuk? Chloe, siapa yang biarkan kamu masuk? Maaf, saya panggil tapi tidak ada yang jawab, jadi saya bawa masuk saja. Saya tidak akan mengganggu. Saya pergi sekarang. Pergi. Mia, hari ini ulang tahunmu. Ibuku membuat ini sendiri, simpul keberuntungan, untukmu. Aku enggak tahan. Kado jelek banget. Ini maksudnya kado ulang tahun? Apa dia ngambilnya dari tong sampah? Mia, kerabat miskinmu yang mana ini? Memalukan banget. Chloe, kamu mau mempermalukanku? Siapa yang mau barang rongsokanmu? Siapa di sana? Orang bodoh buta mana yang memukulku? Kamu bicara tentang siapa? Jadi bagaimana kalau aku memukulmu? Dasar botak bodoh. Dasar anak nakal. Tunggu saja, kalau kamu punya nyali. Mia, cowok itu kelihatan tangguh, ayo kita pergi dari sini. Enyahlah. Kalau bukan karena kamu membawa barang sampah itu untuk membuatku jijik, apakah semua kekacauan ini akan terjadi? Maaf, ini semua salahku. Aku pergi sekarang, aku akan mengantar ibuku pulang. Semua orang di ruang privat hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Matikan musik sialan itu. Orang idiot buta mana yang melempar itu ke aku? Maju. Bos, ayahku adalah Richard Lee. Beri aku keringanan. Richard Lee. Dia pikir dia siapa? Lucu sekali. Dan dia mengharapkan aku memberinya keringanan? Oh tidak. Oh tidak. Itu bapak fans dari sisi selatan. Ku dengar dia bos besar. Dan dia punya koneksi. Bahkan Jason dipukuli. Hari ini, tidak ada dari kita yang akan keluar dari sini. Tolong ampuni aku. Bapak fans, aku salah. Anda orang yang murah hati, tolong maafkan aku, ampuni aku.
Saat kau memukulku tadi, kenapa kau tidak minta maaf saat itu? Sekarang kau takut, terlambat. Bapak Vance, jangan. Jadi ada yang benar-benar tidak takut mati? Apa, kamu mau ambil alih kesalahan untuknya? Bapak Vance, dia hanya seorang orang udik dari kampung. Kamu mau masalah? Pergi ke dia. Dia membuatku marah, jadi aku tidak sengaja memukulmu, itu bukan salahku. Bahkan demi Bibi Sarah, aku tidak bisa biarkan sesuatu terjadi pada Mia. Bapak Vance, kami semua siswa. Kami minta maaf. Tolong berbelas kasih dan biarkan kami pergi. Maaf, kamu memukulku. Kamu pikir maaf saja cukup? Bapak Vance, aku. Kamu apa? Kamu macam-macam denganku, kalian tidak akan lolos dengan mudah. Chloe, aku dan ibuku menampungmu, dan ini balasannya. Tunggu apa lagi? Berlututlah di depan Bapak Vance. Bapak Vance, aku mohon, biarkan kami pergi. Baiklah. Aku akan urus kamu dulu. Jangan sentuh anakku. Bapak Vance. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Mereka menindasmu. Bapak Vance, dialah yang memukulmu. Kami tidak ada hubungan dengan itu. Kamu mencari masalah. Tangkap mereka. Pukul mereka sampai mati. Tidak, Kalian, Bapak Vance. Bapak Vance. Ada sesuatu yang besar terjadi. Tunggu. Biarpun langit runtuh. Hari ini, aku akan urus mereka dulu. Aku ingin mereka tahu konsekuensi main-main denganku. ibu, tidak apa-apa, jangan takut. Bapak Vance, kemitraan pengiriman makanan kampus batal. Mereka membatalkan. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk itu, kenapa batal? Anggaran kita jauh melebihi batas. Mereka bilang proyeknya gagal. Sekumpulan orang yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengurus akun. Apa gunanya mempertahankan kalian? Sudah berakhir, sudah berakhir. Bapak Vance marah. Kita semua hancur. Semua salah Chloe. Kalau bukan karena dia, Mia tidak akan memukul Bapak Vance. Bapak Vance, kami benar-benar tidak ada hubungan dengan ini. Bicaralah dengan dia saja. Pergi dan jangan ganggu aku. Kamu anak kecil, bicara besar. Ada celah di anggaranmu. Aku bisa memperbaikinya. Anggaran kita memang punya celah. Jika kita bisa menambalnya hari ini, kita masih bisa bernegosiasi dengan klien. Baik, karena kamu bilang begitu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu benar-benar bisa memperbaiki celah itu, aku akan melepaskanmu. Tapi jika kamu mempermainkanku, kalian semua akan mendapat masalah besar. Apa? Chloe, jangan seret kami ke dalam masalahmu dengan Bapak Vance. Bapak Vance, dia yang macam-macam denganmu, itu urusannya. Kami tidak ada hubungan dengan itu. Ya, Bapak Vance, kami tidak bersamanya. Bapak Vance, orang udik ini menghinamu, bereskan saja dengan dia. Tolong biarkan kami pergi. Ya, Bapak Vance, dia hanya anak kecil. Apa yang dia tahu tentang anggaran? Dia jelas mempermainkanmu. Urus saja dia, kami akan pergi dari sini. Kalian semua, diam. Kerjakan sekarang. Aku tidak punya waktu seharian. Oke, aku butuh pena dan kertas. Lihat ini. Dengan algoritma ini, anggaranmu harus dipotong 25%. Apa yang kalian tunggu? Tunjukkan ke klien. Benar. Berhenti pura-pura. Aku peringatkan kamu, ini semua salahmu. Jika kamu gagal, dan Bapak Vance marah, kamu harus bertanggung jawab untuk kami. Ya, kenapa kami harus terseret? Sial sekali, dihancurkan oleh orang udik. Ya, oke. Terima kasih, Bapak Brooks. Bapak Vance, sudah beres. Klien melihat rencana baru dan setuju untuk melanjutkan segera. Apa? Dia benar-benar pintar. Seorang udik benar-benar membantu Bapak Vance memperbaiki kesalahan anggaran. Haha, hebat. Aku sungguh tidak menyangka. Kamu jenius matematika. Bapak Vance, jadi kami. Aku menepati janji. Semua sudah dimaafkan. Kamu boleh pergi. Terima kasih, Bapak Vance. Siapa bilang kamu boleh pergi?
Bapak Vance, dia adalah sepupuku. Ya, aku dan Udik ini adalah kerabat. Sekarang kamu mengaku saudara. Tadi dia bilang dia bisa membantuku, dan kalian semua menendangnya saat dia jatuh. Kamu berdiri di situ untuk apa? Minta maaf padanya, sekarang. Maaf, kami salah. Chloe, maaf, Lupakan. Aku sudah biasa. Orang sepertimu, egois, anak durhaka. Kalau bukan karena hormat padanya yang membantuku hari ini, sudah kukuliti kalian hidup-hidup. Dari penampilannya, kamu bukan dari kota. Ini, ambil. Jika kamu punya masalah di sekolah, kamu bisa temui orang ini. Bapak Vance, sungguh, kalau aku ingin cari kerja di sekolah, bisa juga. Ya, Terima kasih, Bapak Vance. oh. Chloe, apa kamu mencoba membunuh kita? Untungnya, Bapak Vance hari ini sedang santai. Kalau kita marahi bos lain lagi, bagaimana kamu akan menebusnya? tepat sekali. Orang udik memang suka cari masalah. Jika bukan karena Bapak Vance yang sedang baik hati, kita semua sudah celaka. Ibu, tidak apa-apa. Ayo pulang. Ayo, kamu mengubah pesta ulang tahunku menjadi kacau begini, dan kamu pikir bisa pergi begitu saja? Kamu merusak pesta ulang tahunku, minta maaf padaku. Kalau tidak, hari ini kamu tidak akan meninggalkan ruangan ini. Mia, aku hanya membantumu hari ini demi Bibi Sarah. Tapi jangan macam-macam. Lukas, akhirnya kamu kembali. Aku tadi hampir kena, aku sangat takut. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua ini Chloe, si udik ini. Dia memaksa memberiku barang rongsokan, dan itu mengenai kepala Bapak Vance. Hampir membuat kita celaka. Jaga bicaramu. Kamu terus memanggilnya udik, itu sangat tidak sopan. Aku, Kamu baik-baik saja? Lukas, aku baik-baik saja. Lukas, kenapa kamu peduli sama dia? Dia cuma kucing buta yang dapat tikus mati. Dia cuma coret-coret kertas itu. Bapak Vance lagi suasana hati baik, jadi dia biarkan saja. Coret-coret. Aku baru saja berpapasan dengan sekretaris Bapak Vance di lorong. Dia bilang ada murid jenius yang membantu mereka memangkas biaya anggaran sebesar 25%. Aku penasaran siapa yang hebat banget, ternyata itu kamu. Dipangkas 25%. Berapa banyak uang itu? Dia benar-benar paham model bisnis. Kukira dia cuma pura-pura tadi. Masa sih? Dia dari desa, cuma orang udik. Dia belum pernah pegang komputer. Ibu, sudah malam. Ayo pulang. Sudah malam, susah cari taksi di sini, biarkan aku antar kalian pulang. Lukas, kenapa kamu peduli sama dia? Hari ini ulang tahunku, bukannya kamu datang untuk merayakan bersamaku? Tidak, makasih, Lukas. Kami naik bus sendiri. Lukas, ayo potong kuenya. Tidak, makasih, aku cuma datang untuk sopan dan memberikan kado. Aku pulang sekarang. Dia pasti malu. Malu banget ngasih kado di depan banyak orang. Kamu nggak apa-apa? Kamu mabuk. Aku bantu kamu ke tempat tidur. Jangan sentuh aku. Lukas, kamu milikku.
Chloe. Dia memukulmu? Jangan takut. Ibu akan mengusir orang-orang jahat. Ibu tetaplah di rumah, ya? Aku akan pergi ke sekolah. Aku akan pulang malam ini. Orang jahat. Kita akan kalahkan orang jahat. Tidak ada orang jahat. Tunggulah aku kembali. Hei, bukankah ini kerabat Mia yang miskin? Apa yang kamu lakukan di universitas negeri? Kamu datang mengemis di sekolah kami? Aku sedang mencari seseorang. Mencari seseorang? Orang udik sepertimu bisa masuk universitas negeri? Kembalikan kartuku. Berani mendorongku? Siapa gadis ini? Dia tidak mungkin datang ke asrama untuk mencuri, kan? Minta maaf padaku, cepat, atau aku akan membuatmu menyesal. Apa yang terjadi di sini? Lukas, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Minta maaf padanya. Sekarang. Lukas, demi orang udik, kamu membentakku. Siapa dia mengira dirinya? Aku bilang minta maaf. Sekarang juga. Bella, lupakan saja. Lukas sedang marah. Maaf. Apa yang kamu lakukan di sini, NDA? Aku mencari orang di kartu ini. Kamu mencari Greg di layanan kurir Universitas Negeri? Untuk apa kamu membutuhkannya? Aku ingin mencari pekerjaan paruh waktu. Kalau begitu ikuti aku. Aku tahu di mana dia berada. Tidak perlu, Lukas. Aku akan menunggunya sendiri. Kantor Greg cukup terpencil. Kalau tidak, kamu akan kesulitan menemukannya. Hei, Greg. Aku Chloe. Kamu mau menjalankan tugas. Sepertinya kamu baru merangkak keluar dari tumpukan sampah. Kurasa kamu tidak cocok untuk pekerjaan ini. Lebih baik kamu memulung sampah. Hahaha, Greg, kamu salah, kan? Ini layanan kurir Universitas Negeri, bukan pusat daur ulang. Kalau kamu biarkan dia mengantar makanan ke klien, mereka akan mengira dia meracuni mereka. Memalukan. Datang ke wawancara dengan pakaian begitu? Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli makanan layak. Menjalankan tugas, dia mungkin pingsan karena lapar dan menuntut kita. Aku sangat cepat. Aku bisa kerja keras. Kerja keras? Kamu pikir menjalankan tugas seperti pindah batu? Kamu harus tahu rute, cepat, dan berpenampilan rapi. Lihat dirimu, lusuh. Apa kamu pantas dapat kerja ini? Baiklah, baiklah. Chloe, kan? Bukannya aku tidak mau membantu, tapi lihat, di pekerjaan ini, kami menghargai kerapian dan efisiensi. Penampilanmu tidak cocok. Sebaiknya kamu pergi. Aku benar-benar tidak mengerti dari mana rasa superioritasmu. Lukas, apa aku salah? Lihat saja dia, Greg. Sejak kapan mereka yang berhak memutuskan di sini? Lukas, santai saja. Mereka hanya memikirkan citra layanan. Kamu mau dia mengantar ke gadis tercantik di departemen seni? Apa dia mau menerimanya? Aturan ya aturan, aku bilang dia bisa. Lukas, itu terlalu sok. Kenapa seorang pemulung mendapat perlakuan khusus? Kami melewati seleksi ketat untuk masuk. Lukas, biarkan aku pergi saja. Mereka benar. Aku hanya orang udik. Aku tidak pantas. Apa kamu tidak mau cari uang? Lukas, mau kamu bawa aku kemana? Ikuti aku kalau mau kerja. Lukas, lepaskan. Kenapa kamu membawaku ke sini? Kamu nggak mau dapat kerjaan itu, karena kamu sudah di sini, mending beli sesuatu. Bapak, sedang cari baju? Iya. Pilihkan sesuatu untuk dia. Baik, Bapak. Lukas, sungguh, kamu nggak usah. Pakaian hari ini, anggap saja pinjaman dariku. Kalau kamu dapat uang, kamu bisa bayar aku kembali. Kalau tidak, kerjaan paruh waktumu akan dibatalkan. Lukas,
Kenapa kamu membantu aku sebanyak ini? Senang bisa membantu. Sekarang coba pakai. Cantik sekali. Lukas, apakah sangat jelek? Tidak. Itu cantik. Kami ambil pakaian ini. Tentu, silakan ke sini. Silakan datang lagi. Ehem, ehem, ehem. Ini. Apakah ini yang tadi? Astaga, astaga. Wah, Lukas, kau dapat dia dari mana? Dewi, kita ganti baju dan dia lebih seksi dari si cantik kampus. Astaga. Lukas, aku antre cuma buat kamu minuman favoritmu. Kamu ngapain di sini? Dari mana kamu dapat baju itu? Aku yang membelikan baju itu untuknya. Tidak, mustahil. Katakan padaku, apa kau mencuri baju itu? Aku tidak. Mia, kamu ngapain? Hanya karena ganti baju, kau pikir kau bisa bangkit dan jadi Phoenix? Pecundang tetaplah pecundang. Mia udah gila, ya? Hahaha. Diam, Kenapa ribut? Greg, maaf. Hei, Bapak fans, ya, dia di sini. Oke, saya mengerti. Akan segera kulakukan. kau dengar itu? Orang di telepon bilang, enyahlah sekarang. Tunggu. Benarkah? Lukas, sebaiknya aku pergi. Kau Chloe, kan? Bapak fans sudah bicara. Usir dia sekarang juga. Kau diam. Mulai besok, kau resmi mulai bekerja dengan masa percobaan 1 minggu, dan jika kau lulus, kau dipekerjakan penuh waktu. Greg, apa kau serius? Aku diterima kerja. Cepat ucapkan terima kasih pada Greg. Terima kasih, Greg. Aku akan bekerja sangat keras. Tidak mungkin. Apa istimewanya dia? Mia, kau pikir kau siapa? Berhenti berteriak di sini. Chloe, kau tunggu saja. Chloe, mulai sekarang, aku dukung kamu. Ya, mulai sekarang, jika ada yang mengganggumu, kami tidak akan membiarkan mereka lolos. Terima kasih. Dan terima kasih, Lukas. Chloe, kamu sangat cepat, terima kasih banyak. Sama-sama. Chloe, kamu selalu secepat ini, kamu sangat bisa diandalkan. Tentu saja. Ini materi reviewnya. Ibu, aku dapat banyak pesanan hari ini. Aku akan bisa mengantarmu ke rumah sakit segera. Chloe, kamu tidak makan lagi? Lukas, aku akan makan setelah pengiriman ini. Ini, ambil, makanlah. Tidak, Lukas, ini bekalmu. Aku baru saja makan di dalam, aku kekenyangan, aku tidak bisa menghabiskan ini, kalau kamu tidak memakannya, akan kubuang ke tempat sampah sekarang. Sayang kalau dibuang, tolong aku. Terima kasih, Lukas. Lukas benar-benar memberikan bekalnya sendiri kepada pemulung itu. Kenapa dia? Lukas adalah idola kampus. Kenapa dia begitu baik kepada Chloe? Chloe benar-benar licik. Dia baru membuat Mia marah kemarin, dan hari ini dia sudah merayu Lukas. Abaikan mereka. Ayo, makan. Selesaikan makannya, lalu pergi antar. Terima kasih, Lukas. Pelan-pelan. Jangan tersedak. Mulai sekarang, kamu harus makan siang, mengerti?
Chloe, berhenti di situ. Aku harus kembali ke layanan tugas. Layanan tugas apa? Kamu sebaiknya jelaskan dirimu hari ini dan katakan padaku bagaimana kamu bisa menghubungi Lukas. Tidak. Hei, apa yang kamu lakukan? Chloe, kamu mendorongku. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin belajar keras dan bekerja keras untuk mencari uang. Soal Lukasmu, aku tidak punya perasaan padanya. Tidak punya perasaan, tapi kamu selalu di dekatnya, nongkrong, lalu kenapa dia membelikanmu pakaian, dan bahkan memberikan makan siangnya untuk kamu makan? Chloe, kenapa kamu pura-pura bodoh? Sebaiknya jangan. Jika kamu berani punya niat buruk, atau mencoba merebutnya dariku, aku akan membuatmu menyesal. Ibu, aku total mendapatkan Rp64.000 minggu ini. Hari ini aku sengaja pergi ke rumah sakit Universitas Negeri dan bertanya. Dokter bilang biaya untuk pemeriksaan otak dasar sekitar Rp200.000. Ibu, aku akan bekerja keras mendapat pesanan dan menabung untuk pemeriksaan itu secepatnya. Ibu, tidurlah. Halo? Anak nakal, kau tinggal di kota metropolitan cukup nyaman, ya? Apa kau lupa pada ayahmu? Kau? Bagaimana kau dapat nomorku? Saya ayahmu. Kakakmu akan tunangan bulan depan. Uang mahar, kau urus untukku. Cari Rp20.000. 20.000? Di mana aku harus dapatkan Rp20.000 untukmu? Aku bahkan belum mengumpulkan Rp200.000 untuk pemeriksaan ibuku. Jangan gunakan ibumu untuk menekanku. Aku tidak peduli kau mencuri atau merampok. Jika aku tidak melihat Rp20.000 bulan depan, aku akan datang ke sekolahmu. Aku akan pasang spanduk dan pastikan kau tidak bisa tinggal di kampus. Aku benar-benar tidak punya uang. Diam. Jika aku tidak melihat uangnya, kau tunggu saja. Keluar. Chloe. Ada apa? Aku gak apa-apa. Lukas, anginnya terlalu kencang. Ada yang masuk ke mataku. Lukas, aku masih ada kiriman. Aku harus pergi. Chloe, kecepatan sortirnya bagus. Sejak kamu menggunakan rumus matematikamu untuk merencanakan ulang rutenya di area ini, efisiensi pengiriman stasiun kita meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kamu terlalu memuji, Greg. Semakin banyak aku bekerja, semakin banyak pesanan yang bisa kuambil, dan semakin banyak yang bisa kudapat. Lagi ngapain di sini? Aku masih jam kerja. Kamu pikir aku mau di sini? Tempat kumuh ini, penuh debu. Ibuku menelepon. Aku akan mengantarmu dan ibumu ke rumah sakit Universitas Negeri besok untuk pemeriksaan awal. Dia bahkan dapat janji dokter spesialis lewat koneksi. Bibi Sarah, dia bersedia mengantar ibuku ke rumah sakit? Iya, terima kasih. Dan sampaikan terima kasihku pada Bibi Sarah. Jangan berterima kasih padaku. Kalau ibuku tidak memaksaku di telepon, aku tidak mau urus kekacauan keluargamu. Memalukan. Minta izin besok. Selesaikan sekarang, jangan buang waktuku. Aku ada belanja siang ini. Oke. Aku akan minta izin pada Greg sekarang. Aku akan datang tepat waktu besok.
Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi. Ibu, jangan takut. Ini hanya pemeriksaan. Diam. Berhenti membuat keributan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Lihat sekelilingmu. Kalian benar-benar mempermalukanku. Kalian semua berdandan rapi, tapi kalian memperlakukan orang tua seperti ini? Tepat, nenek itu, dia sepertinya tidak waras. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat orang gila? Ibu, sebentar lagi selesai. Gangguan kognitif sedang. Atrofi otak parah. Kita harus memulai perawatan segera. Dokter, apakah dia bisa sembuh? Dia perlu pengobatan jangka panjang dan pelatihan rehabilitasi. Saat ini, kami memiliki pengobatan obat spesifik impor. Itu yang paling efektif. Satu program biayanya Rp16.000. Setelah Anda membayar, kami akan mendaftarkannya. 16.000 rupiah? Rp16.000? Kau merampok bank? Obat jelek apa harganya 16.000? Nona muda, jaga mulutmu. Ini rumah sakit umum kelas atas. Perawatan ini memiliki harga tetap. Terserah Anda mau dirawat atau tidak. Kami akan melakukannya. Dokter, tolong pesan tempat tidur untuk ibuku. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Rp16.000 bukan jumlah kecil. Jika kamu tidak punya uang, jangan dipaksakan. Aku akan mencari jalan. Dokter, terima kasih. Greg, Chloe, bukankah kamu minta cuti untuk mengantar ibumu ke rumah sakit untuk periksa? Kok cepat banget baliknya sudah? pemeriksaannya sudah selesai. Greg, aku mau tanya sesuatu. Apakah layanan jasa kita punya sistem lembur? Lembur? Nak, volume antar kirimanmu sehari-hari sudah lebih dari 2 orang di stasiun digabung. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Aku ingin cari uang lebih. Secepat mungkin. Greg, seberapa jauh atau seberapa berat pesanan, asalkan menghasilkan uang, akan aku ambil. Chloe, sikap gila kerja kamu itu, sudah aku lihat, tapi kamu tidak bisa mengeruk semua uang, lihat betapa kurusnya kamu. Angin kecil saja bisa menjatuhkanmu. Jangan terlalu kerja keras, kalau kesehatanmu ambruk, kamu tidak punya apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Greg, aku mohon. Berikan aku lebih banyak pesanan, ku mohon. Baiklah, baiklah. Pada jam makan malam, dekat gerbang selatan sekolah, pesanan warung makan paling ramai dan paling merepotkan. Sering kamu harus naik 6 atau 7 lantai, dan tidak ada lift. Tidak ada yang suka mengantarkannya. Kalau kamu mau, akan aku jadwalkan beberapa lagi malam ini. Terima kasih, Greg. Makasih, jangan khawatir, aku cepat. Aku tidak akan menunda waktu pelanggan sama sekali. Tapi peringatan, aku katakan ini dari awal, tahu batasmu. Kalau kamu tidak sanggup, hubungi aku segera. Jangan memaksakan diri. Ya, aku mengerti. Hei, Chloe, kenapa kamu kerja keras banget cari uang? Cara kamu jalan, sepertinya kamu hampir melemparkan hidupmu ke dalamnya. Tepat. Apakah sesuatu yang besar terjadi di rumah? Kalau kamu dalam masalah, bilang sama kami. Tidak. Aku hanya ingin ibuku memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi aku peringatkan kamu, pesanan larut malam itu, pelanggannya pemarah. Seorang anak kecil keluyuran larut malam, hati-hati jangan ketemu pemabuk. Kembali kerja. Dia bisa tahan susah. Apa yang kamu irikan? Terus ngomong. Akan aku kurangi semua pesanan malammu. Mia, apa kamu? Apa kamu perlu sesuatu? Chloe, kamu buru-buru mau mati? Menepi? Aku perlu bicara denganmu. Aku masih punya 3 pesanan. Mereka hampir terlambat. Kalau terlambat, aku kena denda. Apapun itu bisa menunggu sampai malam. Oke? Chloe, apa kamu punya hati nurani? Apa yang aku lakukan? Ibuku khusus menelepon dan menyuruhku untuk mencarimu. Dia khawatir kamu, seorang udik, akan kelaparan atau kerja keras sampai mati di sekolah. Aku di sini di bawah terik matahari, datang menemuimu, dan kamu bahkan tidak bisa meluangkan waktu beberapa menit. Apa kamu pikir, keluarga kami berhutang sesuatu padamu? Oh oke.
Apa ini? Ibuku memberikannya padaku. Dia bilang ibumu didiagnosis menderita suatu penyakit. Dia butuh uang. Dia menyuruhku memberikan uang yang kusimpan untuk tas, sebagai dana darurat. Bibi Sarah, dia. Jangan sombong. Ibuku hanya berhati lembut. Aku peringatkan kamu, uang ini pinjaman, dengan bunga. Aku tahu, Mia. Terima kasih kepada kamu dan Bibi Sarah. Uang ini, akan kubayar setiap sen, pasti. Lihat dirimu. Bajumu basah kuyup oleh keringat, kamu membanting tulang mengantar makanan, itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai dirimu dikirim ke rumah sakit. Lalu ibuku harus membayar untuk perawatanmu. Sungguh merepotkan. Aku dalam kondisi prima. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Apa yang kamu tertawakan? Jelek sekali, cukup sudah. Pesan sudah tersampaikan, sekarang pergi antar makanan murahanmu, enyah dari pandanganku. Tembakan bagus, Lukas. Kamu sedang hebat hari ini. Lukas, pesananmu sudah sampai. Aku datang. Kenapa kamu mengantar lagi? Greg benar-benar memaksamu terlalu keras, ya? Aku sendiri yang minta lebih banyak pesanan. Ini makananmu, Lukas. Ambillah. Tidak, terima kasih, Lukas. Aku tidak haus. Aku tidak minum soda. Ayolah, ambil saja. Terima kasih, Lukas. Aku harus kembali ke layanan kurir Universitas Negeri untuk menyelesaikan pembayaran. Aku pergi dulu. Hati-hati. Hei, kamu dengar? Lukas, idola kampus, sedang dalam masalah? Apa? Ada apa dengan Lukas? Tidak tahu. Tadi di lapangan basket, setelah makan makanan bungkusnya, dia tiba-tiba memegang perutnya dan jatuh ke tanah. Dia tampak seperti dia akan pingsan. Sekarang dia mungkin di klinik. Ya ampun, makan makanan bungkus membuatnya masuk klinik. Lukas, Itu sangat mengerikan. Lukas, apa kamu baik-baik saja? Beraninya kamu muncul. Lukas, dia memakan makanan yang kamu bawa. Itu sebabnya dia begini. Oh, lihat siapa ini? Kalau bukan si gila kerja kita, Chloe. Chloe, kamu ingin cari uang, tapi apa kamu segitu nekatnya? Biasanya, mengantarkan junk food itu satu hal, tapi sekarang kamu berani membawa makanan basi, busuk ke sekolah, ini percobaan pembunuhan. Aku tidak. Kotak-kotaknya tersegel. Saat aku mengambil makanan, semuanya tersegel. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini terjadi. Semuanya, tenang. Ini klinik. Apa semua keributan ini? Dokter, apa sebenarnya yang salah dengan Lukas? Apa parah? Ini keracunan makanan. Di makanan yang dia makan, kami mendeteksi zat beracun, jelas seseorang sengaja meracuni makanan. Chloe, dengar itu? Siapa lagi yang sengaja meracuni makanan selain kamu? Chloe, dasar pembawa sial, aku kasihan padamu, dan memberimu uang untuk merawat ibumu, tapi tak kusangka kamu begitu jahat. Aku tidak meracuni siapapun. Makanan yang kuambil sudah tersegel. Chloe, kau menghancurkanku. Sekarang kantor keamanan telah menutup layanan pesan antar. Semua kerja kerasku selama 3 tahun terakhir, kau hancurkan semuanya. Greg, percayalah, aku berusaha mengumpulkan uang untuk pengobatan ibuku, menerima semua pesanan yang ku mampu. Kenapa aku harus meracuni siapapun? Sungguh aku tidak. Minggir. Sekarang aku secara resmi memberitahumu, kau dipecat, kamu harus mengganti penuh semua kerugian dari layanan pesan antar, jika tidak, akan kumasukkan kau ke penjara. Oh,
Sekarang pun, masih pura-pura bodoh? Kalau bukan kau yang meracuni, apa racunnya punya kaki, lalu masuk sendiri ke makanan? Aku bilang, lebih baik panggil polisi dan tangkap orang udik kejam ini. Benar, panggil polisi untuknya. Mengerikan sekali. Bukan aku, sungguh bukan aku. Siapa? Siapa yang ingin mencelakai Lukas? Kau masih berani menyentuh Lukas? Pergi dari sini sekarang. Hei, lihat pemandangan menyedihkan ini. Demi beberapa receh, kau jual jiwamu. Jangan diinjak. Ini uang untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Aku bersumpah, semua ini sungguh tidak ada hubungannya denganku. Jika aku yang melakukannya, aku rela mati. Aku percaya dia. Lukas, kamu sudah bangun. Lukas, apa racun itu bikin kamu bodoh? Dia hampir membunuhmu, dan kamu masih membelanya? Tepat, Lukas. Kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal seseorang. Kemiskinan mengungkap sisi terburuk manusia. Demi uang, dia akan melakukan apa saja. Chloe tidak seperti itu. Hanya bilang aku percaya tidak cukup. Sekarang layanan antar jemput dihentikan. Kerugianku nyata. Aku butuh jawaban untuk ini. Chloe, kamu bersikeras bahwa kamu tidak meracuninya. Apa racunnya bisa tumbuh sayap dan terbang ke kotak makan? Atau mungkin saat kamu sedang delivery hari ini, seseorang sengaja mengalihkan perhatianmu dan memasukkan racun. Dialihkan? Siang ini, saat aku mengantarkan makan siang ke Lukas, aku benar-benar dihentikan oleh seseorang. Chloe, kenapa kamu menatapku? Apa kamu menyiratkan bahwa aku meracuninya? Hari ini, saat mengantar ke Lukas, kamu satu-satunya yang menghentikanku di jalan setapak berhutan di distrik selatan. Dan selama beberapa menit itu, aku memang mengalihkan pandangan dari kotak delivery di belakang. Kamu omong kosong, aku di luar di bawah terik matahari hanya untuk memberimu uang. Kamu menganggap kebaikanku begitu saja? Aku tidak bilang kamu meracuninya. Tapi jika seseorang benar-benar mencemari delivery, itu satu-satunya kesempatan untuk melakukannya. Astaga, ini perebutan yang kejam. Semua orang tahu jalan setapak berhutan itu adalah titik buta kamera. Kalian berdua berbisik-bisik di sana, tanpa ada seorang pun yang terlihat. Aku yakin, kalian berdua bersekongkol untuk meracuninya dengan sengaja. Zoe, berhenti bicara omong kosong. Siapa yang mau bekerja sama dengan orang udik ini untuk meracuninya? Siapa yang melakukannya? Tempat itu bahkan tidak memiliki kamera. Bagaimana kita bisa menyelidiki? Lupakan. Aku akan menelepon polisi. Greg, kamu tidak bisa menelepon polisi. Chloe, apa yang kamu lakukan? Begitu polisi disebut, dia pasti ketakutan. Greg, aku punya cara untuk mencari tahu siapa yang meracuninya. Apa? Kamu punya cara? Chloe, apa yang bisa kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Kamu tidak bisa bicara ngawur. Kamu butuh bukti yang kuat. Tepat, bahkan tidak ada kamera pengawas di tempat itu. Bagaimana mungkin orang udik sepertimu bisa membuktikan apapun? Tidak ada kamera? Tidak masalah. Matematika tidak pernah berbohong. Semua, lihat ini. Jalan setapak yang rimbun panjangnya 400 meter. Tempat aku parkir dan dihadang oleh Mia tepat di tengah. Jadi, jaraknya 180 meter dari setiap ujung. Apa gunanya gambar jelek itu? Berhenti berpura-pura jadi jenius. Waktu yang aku habiskan berbicara dengan Mia adalah 3 menit. Itu 180 detik. Seorang dewasa berjalan dengan langkah cepat bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per detik. Jika seseorang, saat aku sedang berbicara dengan Mia, menyelinap ke kotak pengiriman dan meracuni makanan, lalu kabur, meskipun mereka tidak membuang waktu sedetik pun, dalam 180 detik itu, maksimal mereka hanya bisa pergi sejauh 270 meter. Dengan kata lain, saat aku pergi dengan sepeda, peracun tidak mungkin meninggalkan jalan setapak ini. Dan saat aku pergi, tidak ada orang di depan di jalan setapak. Jadi peracun hanya bisa pergi ke arah yang berlawanan, yaitu arah yang Mia tinggalkan, untuk melarikan diri. Mia, saat kamu berjalan kembali, apakah kamu bertemu seseorang? Ya, aku belum pergi jauh saat aku bertabrakan dengan seseorang. Orang itu sangat gugup. Dia hampir menjatuhkan tasku. Siapa? Bocorkan. Itu dia. Apa? Itu dia.
Zoe. Ah. Kamu bohong, aku cuma jalan-jalan di sana. Kalian semua menjebakku. Kamu ngomong melantur. Itu bukan bukti. Apa aku tidak boleh jalan-jalan di sana? Berdasarkan waktu pesanan di backend ponselku, kamu keluar kantin duluan hanya 5 menit. Tapi jarak dari kantin ke jalan setapak berhutan adalah 1,6 km. Kalau kamu jalan ke sana, kecepatanmu paling 0,9 meter per detik. Setidaknya butuh 25 menit. Apa aku tidak bisa jalan cepat? Untuk menempuh 1,6 km dalam 5 menit, kecepatanmu harus mencapai 4,9 meter per detik. Itu hampir lari sprint. Orang waras mana yang baru selesai makan terus anggap sprint itu jalan? Tepat. Zoe bahkan tidak bisa lari setengah kilometer tanpa kehabisan napas. Masa dia sprint setelah makan? Jadi artinya, dia berlari kencang hanya untuk meracuni makanan. Kecuali kamu sudah merencanakannya dan mengikutiku naik sepeda. Dan rute terpendek dari kantin ke jalan distrik selatan pasti melewati gedung administrasi. Kalau kita panggil polisi sekarang, minta rekaman CCTV dari pintu masuk gedung administrasi dan kantin, dan periksa waktu kedatanganmu, kebenaran akan terungkap. Aku telepon kantor keamanan sekarang. Suruh mereka periksa kamera. Tidak, jangan panggil polisi. Aku mengaku, aku pelakunya, tapi aku cuma memasukkan setengah bungkus obat alergi ke dalamnya. Aku ingin Chloe mendapat masalah dan kehilangan pekerjaannya. Aku tidak bermaksud membuat Lukas masuk rumah sakit. Obatnya pasti kedaluarsa atau basi. Zoe, berani-beraninya kamu menyakiti Lukas. Tidak punya malu. Kebenaran sudah terungkap. Chloe, Greg tadi marah-marah dan salah menyalahkanmu. Tapi otakmu benar-benar tajam. Tidak apa-apa, Greg. Kamu benar-benar luar biasa. Chloe, Ada apa, Greg? Apa aku dapat keluhan pelanggan? aku penasaran, apa kamu lagi ada sesuatu 2 hari terakhir? Yang di distrik barat dan selatan, pesanan terkenal susah yang orang lain hindari, kamu ambil semuanya sendiri, dan tidak ada yang telat. Aku baru menghafal rute-rute akhir-akhir ini. Menghemat banyak waktu. Chloe, otakmu itu, bagaimana cara kerjanya? Lebih berguna daripada sistem back-end kami yang jelek, kamu sudah membantu banyak untuk stasiun ini. Greg, selama aku bisa bantu stasiun, aku minta mulai sekarang, kamu kasih aku lebih banyak pesanan. Aku tidak takut kerja keras. Kenapa cuma lebih banyak pesanan? Mulai sekarang, dari semua pesanan di stasiun, kamu dapat pilih duluan. Mulai hari ini, untuk komisi dasarmu, aku putuskan untuk naikkan Rp250 per pesanan. Naik Rp250? Makasih, Greg. Baiklah, baiklah. Kamu terlalu rajin, nak. Absen pulang, dan istirahat. Ibu, kenapa ibu masih bangun? Ibu, hari ini saya dapat uang tambahan, Rp16.000. Mulai sekarang, saya bisa mendapat sebanyak ini setiap hari. Sekarang tidurlah, ibu. Biarkan saya hitung dulu. Rp3.000 untuk makanan. Tujuan, Rp16.000. Masih perlu. Rp12.400.000. Saya mendapat Rp40.000 sehari. Itu masih terlalu lambat. Saya perlu lebih giat. Harus lebih keras lagi. Chloe. Akhirnya menemukanmu, Chloe. Akhir pekan ini ada Olimpiade Matematika Perguruan Tinggi, hadiah pertamanya penuh Rp10.000. 10.000? Aku baru saja dari kantor urusan akademik. Kompetisi ini pada dasarnya cocok untukmu. Lukas, terima kasih sudah memberitahuku. Tapi apakah itu akan mempengaruhi waktu pengirimanku? Lupakan soal pengiriman. Bisakah kamu dapatkan Rp10.000 dalam sebulan dari pengiriman?
Aku lihat perencanaan rute di layanan kurir Universitas Negeri. Dan terakhir kali di klinik, kamu menggunakan analisis data untuk menemukan orang yang membiusmu. Logika dan kemampuan hitung mentalmu benar-benar tingkat atas. Jika kamu tidak mengambil Rp10.000 ini, itu akan sangat disayangkan. Oh, lihat siapa itu, melamun di sini, dan kamu pikir kamu bisa memenangkan Olimpiade Matematika Perguruan Tinggi? Kamu pikir ujian masuk perguruan tinggimu hanya kebetulan? Nilai yang layak bukan berarti kamu bisa bersaing dengan elit provinsi. Lukas, aku juga mendaftar untuk kompetisi itu, namun, aku masih ragu tentang beberapa soal sulit. Ada kafe di depan, ayo pergi bersama dan membahasnya, oke? Aku akan traktir minum. Tidak ada waktu. Aku juga tidak mendaftar, aku tidak akan mencuri perhatian. Chloe, hanya butuh 3 hari. Untuk 3 hari itu, aku akan ganti rugi upahmu yang hilang. Aku akan mengatur semua materi untukmu. Bukankah kamu sangat butuh uang untuk mengobati ibumu? Rp10.000 ini, kamu harus memenangkannya. Tapi biaya pendaftarannya Rp40.000. Aku sudah mengisi formulir untukmu. Aku juga sudah bayar biayanya. Malam ini jam 8, sudut di lantai 3 perpustakaan, meja itu, datang atau kau ketinggalan. Jika kamu tidak datang, Rp40.000 itu akan kuanggap uang sia-sia. Chloe, tipu daya kotor apa yang kamu gunakan untuk membuat Lukas begitu tergila-gila padamu? Aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu menjauh darinya. Mia, jangan khawatir. Aku hanya mengejar hadiah Rp10.000. Aku tidak akan pernah berani memiliki perasaan tidak pantas terhadap Lukas. Ini satu-satunya kesempatanku. Aku harus merebutnya. Chloe, tunggu saja. Ya ampun. Untuk masalah besar ini, rata-rata juara sebelumnya waktu pemecahan adalah 15 menit. Kamu hanya butuh 6 menit? Lukas, apakah langkah-langkahku terlalu singkat? Di mana letak kesalahanku? Tidak, kamu benar. Persis, otak seperti apa yang kamu miliki? Lukas, catatan yang kamu buat, boleh aku pinjam untuk disalin? Maaf, Mia, aku akan membersihkannya sekarang. Mia, kalau kamu kesini untuk belajar, duduklah dengan tenang di tempat lain. Kalau kamu kesini untuk cari masalah, keluar sekarang. Lukas, kamu benar-benar membentakku demi pembantu itu? Dia adalah jenius matematika terbesar yang pernah ku kenal. Dan kecepatan pemecahannya, tidak akan pernah bisa kau kejar seumur hidupmu. Chloe, tunggu saja. Abaikan saja dia, jangan terburu-buru. Malam ini dingin. Lukas, tidak perlu. Bajuku kotor. Aku tidak ingin jaketmu kotor. Aku tidak kedinginan. Anak nakal, jangan lupa janjimu padaku. $20.000. Jika kurang 1 sen pun, aku akan pasang spanduk di sekolahmu dan menghancurkan reputasimu. Kau tidak akan pernah lulus seumur hidupmu. 20.000? Aku bahkan belum cukup menabung untuk biaya medis ibu. Chloe, Ibu, kenapa ibu bangun? Apa aku membangunkan ibu? Aku akan matikan lampu sekarang. Chloe, kemarilah. Biarkan ibu melihatmu dengan baik. Ibu bangun? Sayangku, kamu jadi kurus sekali. Beberapa hari ini, aku menjadi beban bagimu. Tidak, ibu, jangan bilang begitu. Ibu sama sekali bukan beban bagiku. Chloe, dengarkan ibu, berhenti khawatir tentang ibu. Tidak, sama sekali tidak. Ibu, di dunia ini, aku hanya punya ibu sebagai keluargaku. Ibu satu-satunya alasan aku berjuang untuk tetap hidup. Jika ibu pergi, apa gunanya cari uang, apa gunanya jadi juara kelas? Ibu, percaya padaku. Kompetisi besok, aku pasti akan menang juara 1. Kita akan melewati ini, kita pasti bisa.
Lukas, sudah larut malam. Bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Aku minta ini dari guru. Ini adalah soal kompetisi nasional dan provinsi, dan ujian tiruan rahasia terakhir. Lukas, kamu? Kompetisi besok sangat berarti bagimu. Aku tahu itu lebih dari siapapun. Terima kasih, Lukas. Aku tidak akan kalah. Jangan bangunkan Ibu Miller saat masuk, sebaiknya kamu kembali sekarang. Aku tidak bisa mengecewakan Lukas. Dan untuk ibuku, aku harus menang. Dari mana datangnya orang udik ini? Salah tempat, ya? Ini adalah tempat kompetisi matematika negara bagian. Ini bukan pasar desamu. Lihat lingkaran hitam di bawah matanya. Dan jaket yang usang itu. Pasti dia dari universitas kelas 3 pecundang hanya untuk mengisi kursi. Dengar babak penyisihan ini memiliki tingkat eliminasi 90%. Siapapun mengira mereka bisa coba keberuntungan? Hei, ya, kamu. Dari sekolah mana? Tidak peduli dari mana aku berasal, nilai-nilaiku yang akan berbicara. Wah, mulut besar. Aku dari jurusan Matematika Universitas Jiang, peringkat teratas di kelasku. Aku tidak sabar melihat kamu merangkak keluar dari ruang ujian dengan malu. Universitas Jiang, banyak bicara, otak kosong. Baru saja menghangatkannya, jangan buang napasmu pada pecundang ini, tujuanmu adalah nilai sempurna. Jangan khawatir, Lukas. Aku masuk. Babak penyisihan ini adalah 3 jam. Soal terakhir dari kompetisi nasional tahun ini, pertanyaan di luar silabus dari para ahli. Kelola waktumu dengan bijak. Baiklah, mulai ujian. Apa-apaan soal ini? Ini tidak seperti model dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Kondisinya bahkan tidak lengkap. Mereka sengaja ingin menggagalkan kita. Diam semua. Satu suara lagi, kalian keluar. Jebakan utama adalah transformasi topologi. Menggunakan kalkulus biasa tidak akan berhasil. Kamu perlu aljabar nonlinier untuk merekonstruksi model. Fokus pada kertas ujianmu. 30 menit tersisa. Letakkan pulpen. Semua berdiri. Kumpulkan kertas ujian. Babak penyisihan ini benar-benar menghancurkan pasti. Tidak mungkin ada orang yang bisa menjawab pertanyaan terakhir. Bahkan Zhao si jenius tidak bisa, jadi tidak ada orang lain yang bisa. Aku tidak menyelesaikannya, tapi aku menjawab semua yang mudah dengan benar. Aku pasti masuk final. Juara tahun ini tetap akan menjadi dirimu. Hei, yang pakai baju laki-laki. Bagaimana rasanya mengumpulkan kertas kosong? Saya sarankan kamu kemasi barangmu dan pulang sekarang. Selamatkan dirimu dari rasa malu saat hasilnya keluar. Hanya karena kamu tidak bisa menjawabnya bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Kamu sangat picik. Kamu pikir kamu siapa? Berbicara seperti itu padaku, kalau kamu bisa lulus ujian, aku akan makan tiket masuk ini di depan semua orang hari ini. Perhatian, semuanya. Tenang. Hasil babak penyisihan ini sudah keluar. Karena tesnya sangat sulit. Hanya 20 orang yang lolos ke final. Penting untuk disebutkan bahwa dalam babak penyisihan ini, seorang siswa tidak hanya mendapat satu-satunya nilai sempurna di negara bagian, tetapi juga menggunakan sebuah solusi asli yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memecahkan pertanyaan terakhir dengan sempurna. Nilai sempurna, bagaimana mungkin? Apa itu sesuatu yang bisa dilakukan manusia?
Pasti itu salah satu jenius tersembunyi dari jurusan Matematika Universitas Negeri. Tentu saja, siswa dengan nilai sempurna ini juga berada di peringkat pertama untuk babak penyisihan ini. Dia akan langsung masuk final besok sebagai unggulan nomor 1. Namanya Chloe. Chloe. Siapa Chloe? Tidak mungkin. Oh, Aku Chloe. kamu yang nilai sempurna? Tidak mungkin. Monitor ruang ujian mencakup 360 derajat tanpa titik buta. 3 pakar tingkat negara memeriksa silang kertas ujian. Dari saat, kamu pikir kamu siapa berteriak di sini dan mempertanyakan keadilan kompetisi negara bagian? Kamu bilang tadi kalau aku lulus ujian, kamu akan makan tiket masukmu. Sekarang, silakan. Kamu. Tunggu saja. Kita lihat di final. Bagus, aku tahu, kamu bisa melakukannya. Lukas, aku berhasil ke final. Aku hanya selangkah lagi dari hadiah $20.000 itu. Ibuku bisa diselamatkan. Pulang dan tidurlah. Besok, ambil kejuaraanmu. Ini bukan masalah bagi mahasiswa S1. Bahkan jika kamu membawa superkomputer, tidak ada algoritma yang bisa menemukan solusi optimal. Penjadwalan logistik perkotaan. Bukankah ini rute yang aku tempuh setiap hari mengantar makanan dan paket darurat? Kamu gila. Bahkan komputer tidak bisa memodelkannya, dan kamu pikir bisa menyelesaikannya secara manual, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Para juri, aku selesai. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak menggunakan algoritma tradisional. Sebaliknya, dia memperkenalkan variabel lipat dari ruang nyata. Variabel lipat, tidak ada rumus seperti itu. Ini bukan sesuatu yang kamu pelajari dari buku teks. Ini adalah kearifan praktis kelas atas. Betul. Jalur terpendek secara teori saat jam sibuk sebenarnya adalah yang paling lambat. Jalan-jalan ini, aku telah melewatinya berkali-kali dengan sepeda bututku setahun terakhir ini untuk mencari uang. Saya nyatakan, kompetisi pemodelan matematika perguruan tinggi negara bagian juara final adalah Chloe. Wah. $20.000. Ibu, tagihan medismu tertanggung. Chloe, kemenanganmu menjadi viral. Semua orang membagikannya dengan gila-gilaan. Algoritma tugasmu. Berapa banyak pekerjaan paruh waktu yang kamu lakukan dalam sehari? Chloe, kami dengar kamu tidak pernah mendapat pelatihan olimpiade resmi, dan kamu bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak. Bisakah kamu berbagi dengan kami apa yang mendorong dirimu hingga mengalahkan begitu banyak jagoan tim negara bagian? Saya tidak punya rahasia khusus. Saya tidak lebih pintar dari siapapun. Saya hanya terpojok. Hadiah $300 juta ini akan sepenuhnya digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit ibuku. Berdiri di sini hari ini, orang yang paling saya syukuri adalah ibuku. Dia tidak pernah menyerah padaku. Jadi saya tidak akan pernah menyerah padanya juga. Lukas, berkat yayasan keluargamu yang menambahkan di menit terakhir hadiah khusus $300 juta ini, kalau tidak, kami tidak bisa membantu Chloe. Selama itu membantu seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Jangan bilang padanya aku yang mengaturnya. Ayo pergi. Uang hadiahnya sudah di tangan. Kita pergi ke rumah sakit. Ibu Miller masih menunggumu. Ya. Berita terkini. Dari awal yang sederhana, seorang gadis berpakaian compang-camping memenangkan juara negara bagian. Hadiah uang, $20.000. Semuanya digunakan untuk membayar biaya rumah sakit. 20.000? Anak nakal ini benar-benar diam-diam mendapatkan $20.000. Ayah, apa? 20.000? Itu kakakku Chloe. Dia jadi berita besar. Dan dia punya uang tunai. Bayar rumah sakit? Omong kosong. Aku yang membesarkannya, jadi uang ini harus menjadi milikku. Anak nakal yang tidak tahu terima kasih. Terakhir kali, dia berani menutup teleponku. Sekarang dia punya banyak uang, dan ingin menyimpannya sendiri. Ayah.
Itu 20.000 rupiah. Bukankah ayah punya utang judi yang harus dilunasi? Ambil kembali uang itu. Selain bisa bayar utang, ayah juga bisa membelikan kupon sel terbaru. Ayo, ambil barang-barangmu. Ayo pergi ke kota metropolitan. Dia ingin menjadi bintang besar. Aku akan ke sekolahnya dan membuat keributan. Jika dia tidak menyerahkan 20.000 hari ini, aku akan memastikan dia tidak bisa sekolah lagi. Mahasiswa yang belum mendaftar, silakan datang ke kantor urusan akademik segera. Tunggu apa lagi? Keluarkan ponselmu dan telepon dia. Bilang dia harus segera keluar menemui ayah. Sam, cepat. Sam, kenapa kamu menelponku? Yo, Chloe, kenapa pura-pura mati? Apa? Kamu menang juara negara bagian, dan sekarang punya 20.000 rupiah di saku, dan kamu meninggalkan kami. Uang itu untuk biaya pengobatan ibu. Tidak 1 sen pun boleh disentuh. Sebenarnya kalian mau apa? Mau apa? Lihat ke atas dan lihat gerbang besi besar sekolahmu. Ayah dan aku berdiri di sini sekarang. Kami naik kereta lambat semalaman, bahkan belum minum setetes air. Ayah bilang cepat datang ke gerbang temui kami. Kalau kamu berani telat 1 menit saja atau menutup telepon, kami akan berteriak-teriak dan masuk untuk mencarimu. Ayah, lihat. Chloe ada di sana. Chloe, kau benar-benar berani membuatku menunggu? Lihat dirimu di kota, berdandan seperti merak. Bahkan ini. Seragam kerja ini, bersih tanpa noda. Di kota, hidup enak, ya. Bagaimana dengan uang mahar untuk pernikahan saudaramu? Kak, kau tidak memenuhinya. Kau berkencan dengan pria kaya dari kota metropolitan, jadi kenapa kau masih memakai rompi kuning lusuh ini? Mau menipu siapa? Ayolah, panggil pacar kaya itu, dan suruh dia bayar uang mahar. Lepaskan aku. Tolong, aku mohon, jangan membuat keributan di sini, ya? Orang-orang pada melihat. Ada apa? Seorang ayah mendisiplinkan anak perempuannya sendiri itu wajar. Kau malu padaku, begitu? Jangan buang waktuku. Hari ini, kau harus memberiku setidaknya 20.000 rupiah. Kurang sedikit pun tidak. 20.000? Di mana aku bisa mendapatkan 20.000? Itu bukan urusanku. Bukankah kau punya pria kaya? Suruh dia bayar. Lagi pula, kau dapat 20.000 dari kontes, kan? Serahkan. Aku mendapatkan 20.000 itu dengan mengantar makanan siang malam, dan dengan bertanding sekuat tenaga. Itu untuk pengobatan penyelamatan nyawa ibuku. Menjaga ibumu tetap hidup itu lubang tanpa dasar. Dia menyeret seluruh keluarga ke bawah. Uang itu, kau harus memberikannya padaku hari ini. Harapan terakhirku untuk kalian semua adalah lelucon belaka. Itu istrimu. Kau. Ayo, pukul aku. Bahkan jika kau pukul aku sampai mati hari ini, aku tidak akan memberikan uang itu untuk pengobatan ibu. Aku lebih baik membakarnya daripada memberimu 1 sen pun. Tidak ada keadilan. Semuanya, ayo lihat. Ini mahasiswi yang aku kerja keras untuk dukung. Dia masuk universitas bagus di kota metropolitan, naik pangkat sosial, dan sekarang dia bahkan tidak kenal ayahnya sendiri. Nak, ayah membesarkanmu dengan susah payah, tapi sekarang kamu hidup mewah di kota, dan kamu tidak peduli sama sekali dengan keluarga. Itu tidak benar. Kamulah yang mau mencuri uang darurat ibuku. Arthur, berhenti menjelek-jelekkan aku. Aku sudah muak. Anak nakal tidak tahu terima kasih ini mau membunuh ayahnya sendiri. Dia memegang ribuan dolar, hanya melihat ayah dan kakaknya kelaparan di jalanan. Bagaimana sekolahmu bisa menerima hewan yang tidak tahu terima kasih seperti itu? Tidak mungkin. Dia biasanya kelihatan lembut dan lemah, tapi dia bahkan tidak mengakui ayahnya sendiri. Dia kelihatan polos, tapi siapa sangka dia seorang matre. Menjijikkan. Tidak, aku tidak. Aku dapat uang itu dengan mengantar makanan. Itu untuk pengobatan ibuku. Chloe, lihat dirimu sekarang. Aku ingin lihat bagaimana orang udik sepertimu bisa angkat kepala di sekolah lagi. Misi selesai. Chloe, bersiaplah untuk dipermalukan. Lukas, drama besar. Di forum sekolah kita, postingan baru-baru saja muncul. Lebih dari 1.000 balasan dalam waktu kurang dari semenit. Gosip membosankan, tidak tertarik. Itu gadis pengantar barang rompi kuning. Mereka bilang Chloe adalah anak durhaka.
memaksa ayahnya sendiri berlutut dan memohon di gerbang sekolah. Bahkan ada videonya. Omong kosong. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Ini pasti rumor jahat. Lukas, mau kemana? Bukannya kamu admin? Berikan aku akses backend. Hapus postingan itu sekarang juga. Cepat. Ya. Ini melanggar aturan. Postingannya terlalu panas. Aku bilang sekali lagi. Hapus postingan itu. Apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab penuh. Baiklah. Karena kamu tidak mau bayar, aku akan pergi ke kepala sekolahmu hari ini. Dan suruh dia menyelesaikan ini. Semua hal kotor yang kamu lakukan. Aku akan membeberkan semuanya. Buat sekolah mengeluarkanmu. Lihat bagaimana kamu masih bisa keras kepala. Benar, ayah. Ayo cari kepala sekolah. Aku yakin kita bisa menjatuhkannya. Berhenti, jangan pergi. Apa, takut? Kamu takut? Kalau begitu bayar Rp20.000 sekarang. Atau aku akan pergi menggedor pintu sekarang. Ayah, aku mohon. Kuliah adalah satu-satunya jalan keluarku. Jika kamu masuk dan membuat keributan, sekolah akan mengeluarkanku. Jika aku dikeluarkan, aku tidak akan mendapat pekerjaan bagus, dan aku tidak akan pernah menghasilkan uang. PAVT, jangan beri aku omong kosong itu. Chloe, semua belajarmu sia-sia. Sebaiknya kamu berhenti sekolah dan menikah dengan seorang pria. Mereka bersedia membayar Rp40.000 sebagai uang mahar. Arthur, tidak punya uang, tapi kamu bisa ambil nyawaku. Enyahlah, aku akan menghancurkan sekolahmu hari ini. Aku akan memastikannya. Hei, siapa kamu? Aku kesini mau ketemu kepala sekolah. Bukan, mereka datang untuk cari masalah. Ini universitas, tempat untuk belajar. Kamu datang ke kantor kepala sekolah, dan mulai membuat keributan? Terus kenapa kalau ini universitas? Apa universitas mengajarkan anak untuk tidak peduli sama ayah? Aku sedang mendidik anak perempuanku sendiri. Tidak ada, bahkan Tuhan pun, yang bisa menghentikanku. Berhenti membuat ulah di sini. Kalau terus begitu, kami akan tangkap kamu. Apa hakmu untuk menangkap ayahku? Kakakku pakai uang kami untuk sekolah. Dan sekarang dia tidak peduli lagi sama kami. Itu uang hasil aku kerja delivery makanan. Kamu memaksaku putus sekolah dan menikah. Hanya demi uang mahar. Untuk beli rumah buat Sam. Omong kosong. Aku sudah terima uang maharnya. Kamu harus ikut pulang denganku. Lepaskan. Aku tidak mau pulang. Berani kamu. Tarik dia pergi. Panggil polisi. Hubungi 911 sekarang. Silakan. Aku bawa pulang anakku. Coba lihat siapa yang berani menghalangi. Arthur, jangan membuat keributan di sini. Dia adalah putrimu. Tapi kau pergi ke sekolah untuk membuat masalah. Itu melanggar hukum. Kau tidak mengerti. Pak, saya orang udik, saya tidak tahu hukum, tapi saya tahu benar dan salah, dia putriku. Kami tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dia pergi menikmati hidup yang nyaman. Aku menyuruhnya pulang dan menikah untuk membantu keluarga. Hukum apa yang itu langgar? Kau sudah melanggar banyak hukum. Siapa kau sebenarnya? Oh, kau yang memelihara jalang kecil ini? Si tampan? Ya, sempurna. Kau beri aku Rp20.000 untuknya, dan aku akan pergi sekarang. Pak, lihat ini. Ini transkrip ujian masuk perguruan tinggi Chloe, dia peringkat ketiga di kabupaten dengan skor 678. Dan ini adalah surat penerimaannya ke universitas negeri. Beberapa hari yang lalu, dia mewakili sekolah dan memenangkan juara di kompetisi matematika negara bagian. Dia adalah bakat utama yang dibina sekolah kita, seorang jenius matematika, Arthur. Chloe sudah berusia 18 tahun. Kau memaksanya putus sekolah dan menikah, itu diduga intervensi kekerasan terhadap kebebasan menikah. Kau membawa orang ke sekolah untuk mengganggu ketenangan. Kau memaksanya menyerahkan uang hadiah yang dia menangkan dari kompetisi, itu pemerasan. Semua ini cukup untuk memasukkanmu ke sana selama beberapa tahun? Jangan mencoba menakut-nakuti kami rakyat biasa. Aku butuh uang untuk perawatan istriku. Biaya pengobatan Ibu Miller selalu diperoleh oleh Chloe mengantar makanan, setiap sen. Apakah kau pernah menyumbang 1 sen pun?
Kita bisa pergi ke rumah sakit sekarang dan mengambil catatan pembayaran. Arthur, menurut hukum, perilakumu saat ini telah mengganggu ketertiban kampus dengan parah. Kami akan mengajukan kasus untuk penyelidikan. Sekarang tinggalkan sekolah segera. Jika kau berani mengganggu Chloe lagi, kau akan ditahan langsung. Ayah, ayo pergi. Orang ini tampak tangguh. Jangan biarkan dia benar-benar menangkap kita. Baik. Kau punya nyali. Kau bisa melindunginya untuk sekarang, tapi tidak selamanya. Tunggu saja. Aku akan kembali. Kau lihat nanti. Sekarang tidak apa-apa. Kita sudah sampai. Istirahatlah. Mengenai ayahmu, aku sudah bicara dengan kantor keamanan, mereka tidak akan bisa masuk. Makasih, Lukas. Kalau bukan, karena kamu hari ini, aku. Kita teman, kan? Kenapa kamu selalu bersikap jauh denganku? Lukas, kenapa kamu di rumahku? Ayo masuk, duduklah. Chloe, dari mana saja kamu main-main? Kamu pikir ini tempat penampungan? Maaf, Mia. Aku akan ke kamarku sekarang. Mia, Chloe adalah mahasiswi di universitas negeri. Dia gadis yang mandiri dan mencari uang sendiri. Masuklah. Hubungi aku kapan saja kalau ada apa-apa. Oke, Lukas. Kamu sebaiknya pulang sekarang. Perawat, saya ke sini untuk membayar tagihan. Ranjang 37. Mary Miller. $100.000? Kau berhasil mengumpulkan uang untuk putaran pertama? Ya, sudah. Tolong pastikan ibu tetap minum obat. Baik, pembayaran berhasil. Ini resinya. Simpan baik-baik. Ibu, kau akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi ibu? Saya sudah membayar semua biayanya. Chloe, kau anak yang tangguh. Gangguan kognitifnya mulai membaik selama masa perawatan sistematis ini. Semua indikatornya meningkat. Benarkah? Asalkan dia terus minum obat dan menjalani pelatihan rehabilitasi, ada kemungkinan besar dia akan sembuh. Tapi biayanya mungkin masih besar, bersiaplah secara mental. Jangan khawatir, dokter. Berapapun biayanya, akan saya usahakan. Asalkan ibu sembuh, saya akan lakukan apapun. Bagus. Keluarga harus lebih sering menemaninya. Ibu, kau dengar itu? Dokter bilang kau akan sembuh. Chloe, Ibu, kau mengenaliku? Kau panggil aku apa tadi? anak bodoh. Kau adalah buah hatiku. Masa aku tidak bisa mengenalimu? Aku hanya jadi beban bagimu. Bukan. Ibu, jangan bilang begitu. Selama ibu ada, aku punya rumah. Apa mereka mengganggumu lagi? Aku tidak berguna. Kau sudah banyak menderita karenaku. Ibu, aku tidak menderita. Ini uang hadiah lomba yang aku menangkan. Fokus saja untuk sembuh. Aku akan terus mencari uang untuk menutupi sisa biaya. Kita tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Kita akan hidup enak di kota. Ibu Miller, Anda sudah bangun. Apakah aku mengganggumu? Lukas, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk menemui Ibu Miller, dan juga untuk membawakanmu kabar baik. Kabar baik apa? Sekolah sudah tahu tentang situasi keluargamu, dan mereka menyelidiki semua hal tentang ayahmu. Kantor keamanan menjelaskannya kepada pimpinan sekolah untukmu. Sekolah sedang mengajukan bantuan keuangan tertinggi untuk siswa kurang mampu, dan hibah khusus kesulitan. Bantuan keuangan? Dan hibah? Ya, dan karena kamu menjadi juara negara bagian, dan membawa kehormatan bagi sekolah, kepala sekolah secara pribadi menyetujui dana tersebut. Mereka akan dicairkan dalam beberapa hari. Biaya medis Ibu Miller, kamu tidak harus menanggungnya sendiri. Lukas, terima kasih. Jika kamu terus begini, aku benar-benar akan marah. Aku membantumu karena kupikir kamu layak. Kita teman. Antar teman, saling membantu itu wajar, tidak perlu terlalu sopan. Anak muda, terima kasih telah merawat Chloe. Dia keras kepala. Maaf merepotkan. Ibu Miller, jangan berkata begitu, Chloe luar biasa, fokuslah untuk sembuh, jika ada yang kamu butuhkan, hubungi aku saja, jangan ragu untuk meminta. Mia, sudah larut. Kenapa kamu belum tidur? Tidak lihat aku sedang nonton TV?
Aku baru pulang dari rumah sakit. Angkat kakimu. Aku mau ngepel lantai ruang tamu. Biar kamu tidak terganggu. Ngepel? Lupakan ngepelnya. Kemari. Minum ini. Untukku, Ibu menyuruhku membuat ini untukmu. Katanya kamu sering begadang untuk lomba dan bolak-balik ke rumah sakit. Kamu kelelahan. Aku sebenarnya tidak mau melakukan ini. Ini murni ide ibuku. Aku kesal sekali. enak. Sampaikan terima kasih pada Bibi Sarah untukku, dan terima kasih juga padamu. Meskipun rasanya tidak enak, kamu harus menghabiskannya, jangan sia-siakan gas kami. Aku tidak beli sepatu baru bulan ini, jadi sisa uang jajan semuanya di sini. Tidak, Mia. Aku tidak bisa menerima uangmu. Siapa bilang ini untukmu? Aku meminjamkannya padamu. Pinjam, mengerti? Jangan salah paham. Kalau kamu pingsan karena kelelahan dan masuk rumah sakit, siapa yang akan mencuci baju dan menyapu lantai? Kamu tidak berharap aku yang merawat ibumu, kan? Makasih, Mia. Ayo lihat ini. Siswa teladan ini nggak punya hati nurani. Adikku nggak punya malu. Dia cuma peduli uang. Kalian berdua lagi. Keluar sekarang. Jadi universitas bisa melindungi anak durhaka seperti itu? Hei, ada apa? Semuanya, bangun. Petugas, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Ayahku menyeretku ke sini. Aku nggak akan pergi. Kami mendapat laporan bahwa seseorang mengganggu ketertiban di sini. Bawa semua orang ke kantor polisi. Saya ayahnya. Dia cuma anak kecil. Dia harus putus sekolah dan menikah untuk mendapatkan uang mahar bagi anakku, itu sudah wajar. Wajar dan benar. Itu dari masa lalu, sisa-sisa pemikiran buruk. Ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Chloe sudah 18 tahun, dan memiliki kapasitas hukum penuh. Kamu tidak berhak mengganggu kebebasan pribadinya. Dan tidak berhak memaksanya untuk putus sekolah dan menikah. Aku tidak peduli dengan hukum. Aku yang melahirkannya. Hidupnya milikku. Kalian petugas. Pikir kalian bisa mengendalikan segalanya, bahkan cara aku mendidik anak perempuanku sendiri? Aku bilang padamu, Arthur, jangan pikir aksi mengamuk ini akan berhasil. Kami sudah mengambil catatan polisi masa lalumu. Perilakumu saat ini benar-benar mengganggu ketertiban umum. Menurut hukum, saya sekarang bisa menempatkanmu dalam penahanan administratif. Penahanan? Bukan hanya penahanan. Jika kamu berani pergi ke sekolah Chloe atau kemanapun untuk melecehkannya, sangat mengganggu kehidupan dan belajar normalnya, kami akan menuntut tuntutan pidana terhadapmu. Kamu akan masuk penjara. Ayah, aku tidak mau masuk penjara, aku bahkan belum menikah, ayo pulang, ayah. Tolong, jangan tangkap aku, petugas, aku tidak akan menimbulkan masalah lagi, aku bersumpah, petugas, aku janji. Tanda tangani jaminan ini dan tambahkan sidik jari, jika aku mendapat keluhan lain tentang kamu berkeliaran di dekat universitas, kamu akan langsung ditahan. Berhenti. Jangan sentuh barang-barangku. Hutang $100.000 sedang ditagih, rumah ini milikku sekarang. Kamu punya 10 menit untuk keluar. HP-ku, istriku, semua hilang. Pak, maaf. Apakah ayahku datang untuk membuat masalah lagi? Maaf sudah merepotkan sekolah. Chloe, jangan gugup, semua sudah diurus. Sudah diurus? Polisi baru saja menelepon, ayahmu dicurigai mengganggu ketertiban umum dan telah diberi peringatan keras. Dia menandatangani pernyataan, dan saat ini dia membawa Sam pulang ke kampung halaman dengan bus. Pulang ke rumah? Mereka benar-benar pergi? Ya, benar. Petugas sudah menjelaskannya, jika dia berani mendekatimu lagi, dia akan langsung dikurung. Sekolah juga berkata, jika dia masih tidak menyerah, kantor keamanan akan bekerja sama dengan hukum untuk mengajukan perintah perlindungan. Chloe, sekolah dan hukum mendukungmu, fokus saja pada studimu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chloe, ayo, duduklah. Greg, apakah aku terlalu sedikit mengambil pesanan akhir-akhir ini? Maaf, ibuku masih di rumah sakit, mulai sekarang aku akan mengambil lebih banyak pesanan untuk menebusnya. Apa yang kamu pikirkan? Siapa bilang soal memecatmu?
Aku mempromosikanmu, karena setelah kau membantu stasiun kita menulis algoritma pengiriman itu, efisiensi pengiriman kita menjadi 2 kali lipat, dan kurir menghindari jalan memutar. Yang penting berhasil. Keluhan pelanggan turun menjadi 0. Ini lebih dari sekadar berhasil. Bahkan kantor logistik sekolah sudah mendengarnya. Kantor logistik sekolah? Jadi aku memutuskan, jasa kurir secara resmi mempekerjakanmu sebagai dispatcher paruh waktu kami. Mulai sekarang, kau akan duduk di kantor, mengatur pesanan di bawah AC, dan tidak perlu lagi menghadapi cuaca buruk lagi. Duduk di kantor? Ya. Dengan gaji pokok plus komisi seluruh stasiun, gajimu pasti akan jauh lebih tinggi dari yang kau hasilkan kerja keras. Jadi, bagaimana? Kau mau? Ya, aku ikut. Terima kasih, Greg. Terima kasih banyak. Bagus sekali. Dengan begitu aku akan punya lebih banyak energi untuk kelas, dan aku juga bisa menemukan lebih banyak waktu untuk pergi ke rumah sakit dan merawat ibu. Chloe, kamu di sini. Dokter, apa ini tentang kondisi ibuku? Jangan khawatir. Ini kabar baik. Hasil perawatan pertama ibumu sudah keluar. Efeknya luar biasa. Kemampuan kognitifnya sudah meningkat pesat. Tidak hanya bisa mengenali orang, dia juga bisa bercakap-cakap sederhana. Jika terus begini, dengan perawatan lebih lanjut, dia kemungkinan bisa pulih fungsi sehari-hari normal. Kembali normal? Ibuku bisa seperti orang normal lagi. Temui dia. Tadi saat dia sadar, dia terus menyebut namamu. Itu luar biasa. Chloe. Ibu. Kamu mengenaliku? Oh sayang, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Ibu. Kamu akhirnya mengingatku. Chloe. Aku minta maaf. Karena membuatmu melalui banyak hal. Tidak sulit sama sekali. Asal kamu sembuh, semuanya sepadan. Aku tidak lelah. Aku hanya takut kamu akan meninggalkanku. Ibu tidak akan pernah bingung lagi. Aku ingin melihat Chloe lulus kuliah, dan memakai gaun cantik. Ibu, santai saja. Tinggal beberapa langkah lagi, lalu kita kembali ke tempat tidur dan istirahat. Oh, anak bodoh, kamu memperlakukanku seperti aku terbuat dari kertas, lihat. Semangkuk bubur pagi tadi, aku pegang sendiri dan habiskan, dan aku berpakaian sendiri. Ibu sudah pulih kekuatannya sekarang. Aku baik-baik saja. Ya, ibuku yang terbaik. Meskipun kamu yang terbaik, kamu tetap harus duduk dan istirahat. Ibu Miller, Anda tampak sehat hari ini. Berkat Anda, dokter, aku merasa pikiranku semakin jernih setiap hari. Dokter, mengenai pengobatan fase kedua ibu saya, apakah sudah memenuhi standar? Bukan hanya memenuhi standar, melampaui ekspektasi. Saraf otak sudah sembuh dengan baik. Semua indikator sekarang dalam batas normal. Jadi, kapan ibu saya? Pada tingkat pemulihan saat ini, setelah satu putaran konsolidasi lagi, ibu Anda bisa keluar dari rumah sakit. Setelah keluar, minum obat tepat waktu dan kembali untuk pemeriksaan rutin. Ibu Miller, Anda memiliki putri yang luar biasa. Jika dia tidak terus mendorong, Anda tidak akan pulih secepat ini. Sesampainya di rumah, jaga diri baik-baik. Nikmati berkah yang dibawa putri Anda. Ibu, apakah ibu dengar itu? Dengar. Ibu akan pulang. Hei, Chloe, semua baik-baik saja? Dokter baru saja bilang pengobatan ibuku berjalan sangat baik. Dia sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan serta makan sendiri. 1 kali pengobatan lagi dan dia bisa pulang. Bibi Sarah, kau dengar? Aku dengar. Dia akan pulang. Itu luar biasa. Bibi Sarah, kita berhasil melewati ini. Setelah ibu keluar dari rumah sakit, aku akan membawanya ke sini. Keluarga kita akhirnya bisa utuh kembali. Baik, anak baik. Aku sedang di tengah transaksi, hampir selesai. Aku akan kembali secepatnya. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai kelelahan merawat ibumu. Aku tahu, Bibi Sarah. Jangan khawatir tentangku. Mia, ini. Apa? Belum pernah lihat ranjang lipat? Kau beli ini? Jangan sombong. Ibuku teleponan sore ini ngomong terus kalau ibumu akan keluar dari rumah sakit. 2 wanita dewasa tidak bisa terus berdesakan di gudang sempit itu kan? Kalau tersebar kabar, orang akan mengira keluarga kita memperlakukan kerabat dengan buruk. Mulai sekarang, kau dan ibumu akan tinggal di kamar tamu di dalam itu. Juga, aku tidur di kamar tidur. Itu ruang pribadiku. Kamu benar-benar tidak diizinkan masuk. Jelas?
Mia, terima kasih kepada Bibi Sarah dan kamu. Tapi, aku sudah memesan kamar kecil dekat rumah sakit hari ini. Aku berencana pindah ke sana bersama ibu. Dengan begitu pemeriksaan jadi mudah. Kau gila? Kau punya rumah yang bagus tapi kau mau menderita di tempat lain? Aku dapat kerja paruh waktu. Aku bisa mengurusnya. Kau sudah menampung kami begitu lama. Aku sangat berterima kasih. PFT. Siapa butuh rasa terima kasihmu? Nah, kalau butuh uang, minta saja, aku tidak akan membongkar ranjang ini, ambil perlengkapan mandinya, itu milikmu. Jadi begini rasanya punya seseorang yang peduli padamu begitu hangat. Ibu, kita akan punya rumah sendiri. Silakan sambut tahun ini 10 besar siswa berprestasi dan penerima beasiswa dari Departemen Matematika, Chloe, ke panggung. Terima kasih semuanya. Beberapa hari terakhir ini, saya sudah bergadang berkali-kali, menulis rumus, membuat model, dan menjalankan tugas. Semua orang bilang saya, Chloe, tidak bisa dihancurkan. Sebuah keajaiban, tapi saya ingin mengatakan bahwa penghargaan ini bukan milik saya, karena ini milik orang lain. Dialah yang mengajari saya bahwa dalam hidup ini, tidak peduli seberapa berat rintangannya, bahkan jika kita diinjak-injak ke dalam lumpur, kita tidak boleh menyerah pada takdir, dan jangan pernah menyerah. Jadi penghargaan ini, saya persembahkan untuk ibu saya. Anak baik. Anak baikku. Chloe, universitas di kota metropolitan ini begitu besar dan begitu indah. Aku tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari aku bisa datang ke sini untuk berbagi kejayaanmu. Ibu, mulai sekarang kau bisa melihatnya setiap hari. Saat kau semakin kuat, aku akan mendorongmu keliling kota metropolitan. Chloe, tunggu. Ini untukmu. Terima kasih, Bapak Lu. Bunga matahari selalu menghadap matahari. Chloe, kau seperti bunga matahari ini, tidak peduli seberapa banyak kegelapan yang kau hadapi, kau selalu begitu cerah dan kuat. Jika bukan karena dirimu selama ini, aku mungkin sudah menyerah. Masih memanggilku Bapak Lu? Lalu aku panggil apa? Mulai sekarang, panggil aku Lukas. Lukas. Chloe, kamu mau jadi apa? Di masa depan? Ibu, aku ingin menjadi ahli matematika. Pergi ke desa dan menjadi guru. Kembali ke desa, kota menawarkan lebih banyak hal. Ibu, kota tidak membutuhkan mahasiswa seperti aku. Tapi jika aku pergi ke desa, aku bisa mengajar lebih banyak anak. Aku ingin mereka tahu bahwa gunung tidak bisa menghalangi mereka, dan kemiskinan juga tidak akan menghancurkan mereka. Latar belakang mereka mungkin berat, tapi mereka punya pikiran dan dua tangan. Mereka bisa mengandalkan pengetahuan dan kerja keras untuk mengambil nasib mereka ke tangan mereka sendiri. Baiklah, aku mengerti. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu menjadi pendukung terbesarmu.